Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, selamat sore semuanya. Selamat datang di Balai Budaya Pandeglang. Sore kali ini alhamdulillah cuaca sangat mendukung. Setelah tadi siang hujan deras dan akhirnya kita diberi cuaca sore yang sangat sejuk. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Fitron Nur Ihsan selaku Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, kemudian ada Ibu Haji Nuriyah juga selaku Asda 2 Kabupaten Pandeglang. Dihadiri juga ada staf ahli Bapak Hasan, kemudian Ibu Kadispar, Bu Neneng, hatur nuhun semuanya, dan rekan-rekan staf dari Kadispar. Alhamdulillah sore kali ini dengan cuaca yang cerah kita dapat melangsungkan kegiatan penutupan pameran seni rupa dari Maestro Gebar Sasmita, yaitu Perjalanan Panjang. Perjalanan ini cukup panjang Pak, Bu. Jadi 1 bulan kami mengadakan pameran, lukisan dan ada karya patung juga. Ada beberapa tampilan kesenian di pembukaan, di pertengahan, dan ini di akhir ini kita tutup dengan diskusi kebudayaan. Harapannya memang dari obrolan ini dapat lahir beberapa poin ke depan bagaimana cara kita semua untuk menghidupkan kembali ruang yang ada di belakang kita ini, Gedung Balai Budaya. Teman-temannya ada yang gila, ada yang mati Bapak Ibu. Saking menderitanya dia makan tikus, nggak apa-apa halal untuk mempertahankan hidup. Cik-cak ya, bonggol papai bahkan tanah itu dibubur. Tapi dari penderitaan itu Pak Gebar bertemu dengan namanya Maestro Hendra Gunawan. Alhamdulillah Pak Gebar sekarang karya-karyanya sudah hebat dan agung menurut saya. Dan kami meyakini para seniman, para budayawan mencetuskan bahwa beliau adalah maestro dari Banten. Kenapa maestro? Dalam kamus besar itu maestro itu artinya itu mumpuni, pakar di bidangnya. Dan ujung-ujungnya adalah memberikan warisan nilai kepada kita semua. Salah satunya adalah kejujuran, keadilan dan kesejahteraan umat manusia itu. Terus yang kedua, ini sebagai sebuah diskusi tema kali ini. Jadi gini, ada ikan namanya tenggiri, ikan dibawa ke Citaman. Melestarikan budaya sendiri bukanlah hanya tugas seniman. Buah kelat waktu dirasa, meludah lagi kalau tak nyaman. Wahai pejabat serta wakil rakyat, bantulah kami para seniman. Jadi begini Pak Fitron, Bu Nuriyah, nanti Bapak menjadi narasumber dan Ibu menjadi narasumber. Jadi kami sudah melakukan diskusi 2 kali di Balai Budaya ini. Konklusi holistik dari diskusi itu ada 3 poin Pak. Kita sebut namanya reformasi gagasan kebudayaan Pandeglang. Yang pertama namanya menghidupkan kembali Balai Budaya. Jadi bukan bahasanya bukan reaktivasi, bukan refungsionalisasi, tapi menghidupkan kembali Balai Budaya. Bagi para seniman dan para budayawan, Balai Budaya itu bukan melulu pameran Pak. Tapi di situ ada nostalgia, ada romantisme, sekedar ngopi dan kongkow. Lalu yang kedua, perlu Pak Fitron dibentuknya lembaga khusus. Kita menyebutnya Dewan Kebudayaan Bu Kadis. Bukan Dewan Kesenian, bukan, tapi Dewan Kebudayaan. Jadi think tank, bagaimana menjadi mitra berpikir pemerintah. Saya lihat pemerintah Pandeglang sibuk kalau HUT Pandeglang ya. Jadi Dewan Kebudayaan itu bukan pelaksana proyek, bukan, tapi lebih kepada merumuskan ya, menginisiasi bagaimana membuat kalender kebudayaan yang paten misalkan tahunan dan sebagainya. Lalu yang ketiga, ada yang disebut dengan istilah menggagas Taman Budaya Rakyat Pandeglang Bu. Bukan hanya taman budaya, tapi taman budaya rakyat. Jadi kalau zaman kerajaan, kalau kita bicara sejarah, rakyat itu berkumpul di alun-alun ya. Kebayang Bapak Ibu, di sini kita berkumpul, berkreasi. Jadi Balai Budaya ini menjadi ruang publik, ruang diskusi, ruang ekspresi gitu kan.
Di sana ada pendopo Irna Narulita, di sini ada pendopo Gebar Sasmita. Di sini rakyat berkreasi, anak-anak berkreasi melakukan pelatihan dan sebagainya. Itu sebagai pemantik Pak Fitron. Jadi intinya Pak Fitron nanti berkenan untuk memberikan tausiah. Jadi intinya apakah RPJMD Banten ini kebudayaan sudah menjadi prioritas itu ya. Dan untuk Ibu Hajah Nuria, apakah kebudayaan ini ada nggak motivasi dari pemerintah untuk para seniman dan pelaku budaya termasuk menjawab 3 gagasan reformasi kebudayaan itu. Berkenan di forum ini kita semua bicara ya. Pak Fitron berkenan nanti 20 menit misalkan, Ibu Hajah Nuriah 20 menit dan Bapak Ibu. Berikan aplaus yang meriah untuk siapa dulu? Pak Fitron dulu. Ibu Nuriah dulu. Ibu Oh, Pak Fitron dulu. Waktu dengan kerendahan hati disilakan, Pak. Iya benar. Saya duduk aja ya. Iya. Seharian udah banyak berdiri. Dan politisi itu katanya kalau sering berdiri kehilangan kedudukan. Karena berdiri tempat duduknya hilang. Gitu kan. Kalau terlalu punya kedudukan biasanya kehilangan pendirian. Jadi jangan terlalu mencintai kedudukan, nanti kemudian kita kehilangan pendirian. Dan jangan terlalu lama berdiri, nanti kedudukannya hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali sore hari ini bisa diundang. Dan undangan ini adalah undangan spesial yang berbeda dari undangan yang lainnya. Karena jauh-jauh hari saya diundang sama Kang Aji. Ada Kang Aji tadi saya lihat di sini. Mengirimkan undangan, tolong hadir nih ada teman saya bikin acara. Siap saya bilang. Lalu ada lagi nomor yang tidak dikenal mengirimkan undangan yang sama. Saya jawab siap dan ya insya Allah saya datang. Tapi lebih semangat lagi saya datang, tiba-tiba istri saya memforward undangan. Jadi undangan untuk hadir ke sini itu sampai tembus ke istri saya, luar biasa kan? Wah bahaya banget kalau saya sampai nggak hadir gitu kan. Jadi ada salah satu di Pandeglang Creative Hub ini, pelaksana hari ini yang punya koneksi langsung dengan istri saya, wajib hadir. Padahal hari ini saya sedang ada acara di Jakarta, saya hitung-hitung waktu, kalau saya nggak bolos acara saya nggak bakal sampai. Akhirnya saya bolos acara dan alhamdulillah bisa hadir. Spesial lagi saya duduk bersama Ibu Hajah Nuriah, saya selalu berseloroh, Pak Hasan pasti ingat lah. Saya kalau ketemu orang Pandeglang, sekali saya ketemu hari ini, besok udah naik pangkat Pak. Jadi ada jimatnya saya ini kayaknya. Pak Hasan jadi camat, tiba-tiba saya ketemu udah jadi kalak gitu, udah jadi staf ahli gitu. Bu Nuriah ketemu saya jadi Kadinsos, sekarang sudah jadi Asda. Luar biasa. Bu Neng insya Allah, oh udah nggak mentok lagi kalau Kadis ya, kalau nggak Sekda ya. Hanya berseloroh saja. Iya, kita bicara soal kebudayaan, ini luar biasa. Banyak sekali, ini adalah komponen terpusat dari sebuah pariwisata. Salah satunya adalah kebudayaan. Kalau kita ingat bahwa ini sering saya ulang, kita tahu Ubud, Gianyar, Bali itu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Seminyak dan tempat-tempat lain yang memiliki panjang pantai yang luar biasa. Tapi kenapa Ubud kemudian juga menjadi sangat terkenal? Karena budaya. Gede Agung Sukowati itu sudah merasakan tatapan masa depannya. Kalau Seminyak dan sekitarnya itu punya pantai. Ubud punya terasering sawah-sawah doang, nggak ada yang keren lah. Karena banyak juga daerah yang punya seperti itu. Lalu dia mengundang banyak pelukis dari negara-negara asing untuk ngajarin anak-anak Ubud, Gianyar, Bali untuk belajar melukis. Lalu juga dia mengundang banyak penari-penari untuk ngajarin orang Ubud menari. Apa yang terjadi? Sekarang sudah pada titik jenuh wisata di tengah kota. Lalu kemudian kalau teman-teman lihat Instagram, destinasi wisata Ubud menjadi satu pilihan dan pesisir pantai hanya untuk singgah, rest areanya mereka datang menginap di hotel, di klub malam, lalu kemudian yang mereka paling impikan adalah ketika mereka rafting, lalu mereka melihat kesenian-kesenian di Ubud.
Jadi ada senyawa yang luar biasa dari sebuah seni budaya yang ini bisa menggantikan resource yang lain, Pak. Jadi kalau kita menggali tanah, kita menemukan emas, kita nggak perlu gali lagi. Ada sumber daya yang ini akan terus berkembang, namanya budaya. Jadi beruntung sekali kita punya teman-teman yang hari ini mengisi ruang kosong, kebudayaan. Kita harus support mereka. Jadi beberapa tahun terakhir ini saya sedang fokus dengan Dinas Pendidikan untuk membina sanggar-sanggar. Dan terakhir saya senang sekali ketika saya menyaksikan satu pertunjukan teater. Ini sederhana sekali. Ini namanya storynomic menurut saya. Ketika pertunjukan teater hanya ngebahas soal Rabek. Sejarah bagaimana Rabek itu ada, dikemas dalam sebuah teater. Ternyata sanggarnya dari Pandeglang di Kabayan, dosen Untirta. Ya, saya menonton teater itu luar biasa menyenangkan. Hanya bercerita tentang sejarah Sultan Mauna Hasanuddin menemukan resep makanan Rabek dari sebuah negeri yang dia singgah sementara namanya Rabih. Pertunjukannya luar biasa. Itu adalah destinasi wisata budaya yang luar biasa yang ada di Pandeglang. Kalau kita lihat Pak Gebar Sasmita tadi melukis, saya jadi ingat cerita tentang Raden Saleh. Bagaimana Raden Saleh tahun 1830 beliau diutus atau bukan diutus, mendapat kesempatan untuk belajar melukis ke Belanda. Rupanya setiap pelajar atau setiap siswa melukis itu harus menampilkan karya awal mereka. Karena orang dari daerah gitu kan, dia melukis biasa saja. Ada pelukis Belanda yang luar biasa, dia melukis realis. Menggambar sebuah tangkai bunga mawar, saking realisnya, ini bahasa berlebih-lebihannya ya, dilebih-lebihkan dalam sebuah cerita. Sampai seekor lebah itu nempel di lukisan itu karena dianggap sebagai seperti mawar aslinya. Lalu dilihat semua hasil karya pelukis, ternyata dilihat karya Raden Saleh paling jelek. Dan karya pelukis Belanda yang bisa menampilkan sangat realis, tiba-tiba lukisan persis banget bunga mawar, bahkan sampai seekor lebah pun nempel di situ ingin menghirup saripati bunganya. Saking kerennya itu lukisan. Lalu Raden Saleh diolok-olok oleh semua para pelukis yang melihat lukisan Raden Saleh itu jelek. Begitu waktunya istirahat, Raden Saleh hampir 1 minggu tidak keluar kamar. Dikunci kamar asramanya, tidak keluar kamar. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Karena 1 minggu tidak keluar kamar, orang takutan, ada apa ini di dalam? Pintunya didobrak, dijebol, ternyata Raden Saleh tertelungkup di lantai dengan bersimbah darah. Lalu mereka semua terkejut, rupanya Raden Saleh ini dianggap oleh mereka merasa malu, dihina, lalu kemudian bunuh diri. Dia menancapkan pisau di perutnya, lalu darah berceceran di lantai. Lalu mereka semuanya ketakutan dan ingin mengangkat jasad Raden Saleh. Apa yang terjadi teman-teman? Ketika semua guru, pelukis, yang lain, siswa-siswa menghampiri jasad Raden Saleh, setelah dihampiri ternyata itu hanya sebuah lukisan di lantai. Raden Saleh keluar dari dapur bilang, kalian sudah berhasil membuat lukisan realis bunga mawar, tapi hanya seekor lebah yang tertipu. Tapi lukisan saya mampu menipu kalian semua. Luar biasa. Jadi kita punya pelukis yang luar biasa hebat, dan hari ini lahir Raden Saleh yang lainnya yang mungkin akan bisa memberikan panorama, memberikan juga city branding untuk Pandeglang. Nah, tadi saya bilang soal storynomic. Ada banyak sekali di tempat kita ini wisata-wisata yang memiliki cerita-cerita luar biasa. Ada sebuah danau yang dipersepsikan pernah disinggahi oleh bidadari. Saya lupa namanya. Lalu kemudian dibuat storynomiknya. Dituturkan oleh pramu wisata. Yang terjadi apa? Ditulis oleh wartawan. Apa yang terjadi? Banyak sekali orang datang ke situ. Lalu kita juga harus ingat bagaimana seorang wartawan mampu membuat city branding ketika dia datang ke Raja Ampat,
ketika datang ke Raja Ampat, lalu tiba-tiba dia menikmati snorkeling, dia menikmati gugusan-gugusan daratan yang indah, lalu dia foto, lalu dia membuat artikel. Judul artikelnya luar biasa, apa yang terjadi? Dia tulis di online, di sebuah website dengan kalimat kayak gini, ternyata surga dunia itu benar-benar ada. Dibaca oleh orang seluruh dunia. Dari situlah storynomicnya sebuah destinasi wisata membuat orang dari seluruh dunia datang ke Raja Ampat dengan pembuktian bahwa kalau mereka foto dan snorkeling di Raja Ampat, mereka sudah membuktikan bahwa mereka datang ke surga dunia. Ini storynomic. Ada satu pesan buat saya, membangun wisata itu, membangun budaya itu perlu city branding. Jadi wartawan itu seharusnya tidak kehilangan tulisan. Banyak sekali city branding yang bisa dibangun di Pandeglang. Jadi kalau kita terjun ke liputan investigasi politik atau apapun, menurut saya untuk saat sekarang ini buat Pandeglang itu 10% saja. 90%-nya yuk kita bangun sebuah kebanggaan daerah yang memiliki keindahan surgawi. Yuk tulis yang bagus-bagus untuk Pandeglang. Kalau teman-teman pegiat sosial media, kalau kita mau terlibat di yang nyinyir-nyinyir sebagai masyarakat netizen yang terkenal kritis, 90%-nya untuk bikin city branding Pandeglang. Yuk cari yang bagus-bagusnya di Pandeglang, apapun itu. Kita story brandingkan, untuk apa? Kita bangun storynomic. Untuk apa? Supaya orang mau datang ke Pandeglang. Jadi saya pernah cerita, saya suatu hari bawa 2 orang mahasiswa yang datang ke Labuan. Lalu dia bikin liputan pakai video. Labuan kan kita tahu ya, pantainya sekarang udah nggak bening lagi ya. Udah nggak biru itu, karena ada batu bara kan. Lalu dibuat, di color grading, diedit, jadi biru banget. Lalu dia-upload di YouTube. Beberapa bulan kemudian ada beberapa bis datang ke Labuan untuk datang ke situ berwisata karena dia lihat di YouTube ada pantai yang nggak jauh dari kota, warnanya biru. Begitu datang ke situ dia marah-marah karena lautnya berwarna coklat. Itu pun storynomic sebenarnya. Yang bohong aja orang bisa datang. Apalagi kalau kita mampu membuat story yang bagus. Nah tapi ingat, wisata itu nggak bisa single destinasi. Orang datang ke kita, saya lihat survei BPS di Pandeglang, di Banten lah terutama, itu cuma 1,5 hari, long stay-nya. Orang kenapa sih nggak lama orang berwisata di Pandeglang? Bahkan ada dari Tanah Abang kalau saya naik tol itu ada tulisan di belakangnya, rombongan Haji Junet, kayaknya dia caleg tuh, bawa orang-orang dari Jakarta, tim suksesnya untuk berwisata di Anyer kira-kira. Tapi sorenya udah kembali. Beda dengan orang datang ke Bali, 3 hari, 4 hari gitu. Jadi long stay-nya di Pandeglang, di Banten pada umumnya itu cuma 1,5 hari. Pas saya pikir-pikir ternyata Kang Dalang Tirta, ya memang kalau orang datang ke Carita, mau kemana lagi? Udah nginep masa 3 hari mandi di pantai aja, pasti kan bingung. Dia harus cari destinasi lain di sekitarnya yang menunjang supaya dia nggak bosen gitu loh. Rumah makan yang menunjang destinasi wisata kita salah satunya Ibu Entin misalnya. Ada orang yang pikirannya mau ke pantai nanti makan di Ibu Entin gitu. Ada lagi kalau di orang wisatanya di Serang tapi duitnya ada di Kabupaten Serang ketika dia makan durian jatuhan Haji Arif gitu. Kenapa? Karena memang itu yang selama ini tersedia di kita gitu. Jadi tantangan buat teman-teman budaya, saya kebayang ya kalau orang di Carita tiba-tiba saya pengen ke Balai Budaya mau lihat pameran. Lalu oleh-olehnya adalah lukisan. Yuk kita bikin storynomicnya. Yuk kita bangun ini Balai Budaya ini. Kadang-kadang kita kalau bicara pembangunan itu selalu ingin mewah. Kalau saya enggak, seorang seniman aja saya lihat di situ tuh gak ada yang mewah. Tapi itu artistik gitu loh. Jadi kita nggak perlu harus nunggu Pandeglang duitnya banyak, lalu ini dibangun megah, nggak perlu gitu. Karena ini yang sering jadi bahan diskusi. Orang zaman sekarang itu pikirannya maju ke depan, seleranya mundur ke belakang. Apa maksudnya? Coba kita buktikan. Saat hari ini kita sangat modern dengan gadget, saat sekarang ini kita apapun bahkan pikirannya seorang Josh Bezos pengen terbang ke planet lain, lalu dia ingin bikin replika kapalnya Nabi Musa, entah apa yang dia rencanakan terkait digitalisasi, tapi itu yang sedang dia proyeksikan hari ini. Tapi selera manusia itu mundur. Percaya atau tidak, saat orang-orang Jakarta itu ada kehampaan spiritualitas. Ketika dia pengen hadir pengajian, kan pengajian-pengajian di kota besar sekarang tinggi.
dan pengen makan di pinggir sawah, pengen makan sayur asem, ikan asin, lalu pakai sambal terasi, makannya juga di daun. Itu membuktikan bahwa orang pikirannya maju tapi hasrat dan seleranya itu mundur. Jadi kita jangan harus nunggu dulu balai budaya ini dibangun megah. Saya rasa seorang budayawan nggak harus mulai dari situ. Tapi bagaimana ada admitted, ada pengakuan dari pemerintah, lalu kemudian teman-teman bisa berkarya di sini secara bebas. Sifatnya seorang seniman dan budayawan itu kan free will ya, dia punya kehendak yang bebas. Dia ingin melakukan apapun, tapi jangan lupa semuanya harus terintegrasi dan kolaborasi. Tempat ini harus menjadi karya bebas, tapi juga selain estetik, tapi dia juga harus mampu menampilkan kebersihan gitu kan. Saya pernah kecewa dengan Dewan Kesenian Banten ketika suatu hari saya datang ke Pendopo. Begitu saya datang ke Pendopo Provinsi Banten, ada kompor, terus ada penggorengan yang belum dicuci gitu kan. Nah, yang seperti itu harus jadi evaluasi kita. Kita boleh menampilkan karya seni yang hebat, tapi kita juga harus memberikan selain estetika itu ada apa lagi gitu loh. Kebersihan juga bagian daripada estetika. Yuk kita bangun di sini. Yang kedua, kolaboratif ini yang penting buat kita. Seniman juga akan putus asa kalau nggak ada pengakuan dari pemerintah. Makanya saya dan teman-teman Selka Creative Hub sekarang lagi mau mengembangkan apa yang disebut dengan Oriza Academy. Pada waktu kita mau mendekor taman, saya tidak harus mengundang seorang landscape, seorang arsitek. Saya panggil seorang seniman seni rupa, saya bilang coba rancang gimana taman yang sedang kita ingin bangun untuk ruang publik ini digambar oleh Anda dan kemudian ini menjadi tempat yang bagus tanpa saya harus mengundang seorang arsitek. Nah sekarang sedang dilakukan, insya Allah awal Agustus kalau teman-teman nanti mau datang, itu di Baros ada namanya Oriza Academy, nanti ada karya taman yang dibuat oleh teman-teman. Apa salahnya kalau kemudian hari teman-teman yang seni rupa, seni-seni kerajinan, yang bisa berkolaborasi dengan pemerintah, kalau pemerintah mau bangun taman kota, rasanya teman-teman harus tampil di depan gitu loh. Bagaimana karya-karya pelukis kita ini bisa menggantikan lukisan-lukisan artifisial, misalnya kayak kalau bunga kan ada bunga artifisialnya, lukisannya juga ada lukisan yang dicetak gitu kan, yang ditempel-tempel di dinding-dinding kantor itu udah diganti sama lukisannya Kang Gebar gitu kan. Jadi ada pengakuan dari pemerintah akan karya seseorang dan kemudian itu akan memicu anak-anak muda, wih jadi pelukis ternyata membanggakan ya gitu loh. Atau kemudian saat ulang tahun Provinsi Banten, sekarang yang diberi penghargaan bukan mereka yang punya karya-karya sosial saja, tapi karya-karya budaya. Ini kan yang belum kita lakukan. Bahkan kemarin saya bilang, ini teater Rabih ini kayaknya bagus nih kalau diputar di hari ulang tahun Banten, biar jadi pemantik bahwa nanti akan ada muncul karya-karya storynomic lagi oleh sanggar-sanggar. Setelah saya inventarisir, Kang Eko, ternyata rahim lahirnya para sanggar-sanggar budaya itu paling banyak di Pandeglang loh. Ini bagus-bagus, mereka mengajar di luar Pandeglang gitu kan. Saya rasa kalau Balai Budaya ini nanti kemudian bisa jadi tempat yang tumbuh subur, bagaimana terjadi desiminasi keahlian atau berbagi seni kepada yang lain, Pandeglang ini bisa mengunggulkan budaya sebagai bagian daripada kekayaan yang tidak perlu digali karena ini ada di permukaan tanah gitu loh. Dan banyak sekali yang bukan terpendam tapi tersembunyi. Dia masih invisible, muncullah ke Pandeglang. Lalu kita berikan Pandeglang ini memiliki karya-karya yang bisa bikin orang bahagia. Karena jujur, senilah yang bisa bikin orang bahagia. Seni yang bisa bikin indeks kebahagiaan kita naik. Sekarang kan ada tren begini. Bisa diakui lah yang berbaju coklat atau kayak saya gini. Pertemuan dengan keluarga itu sedikit sekali karena kesibukan. Apalagi yang udah eselon 3 ke atas gitu kan. Pasti sibuk banget tuh kan dengan berbagai macam aktivitas. Baru mau pulang udah dipanggil kepala dinas, baru mau pulang udah dipanggil bupati misalnya kan. Jadi kadang-kadang waktu-waktu libur itu jadi berkurang. Kita pengen piknik pada saat kita, apalagi kalau kunker misalnya kan, kemarin ke Jakarta, kemarin ke Serang, kemarin ke Surabaya, pada waktu Sabtu Minggu itu kan pengen di rumah. Tapi anak-anak kan selama ini di rumah saja. Kapan pikniknya gitu loh. Begitu Pak yuk kita piknik, lu Bapak ini habis pulang piknik gitu loh kan. Karena kunker, akhirnya banyak sekarang solusinya adalah ke kafe.
Coba lihat, kafe-kafe itu kan sekarang jadi family picnic gitu kan. Kenapa kafe-kafe menjamur? Karena memang orang butuh ngajak keluarga nggak usah jauh-jauh. Bagaimana kalau seandainya pada waktu sibuk malam minggunya nonton teater di Balai Budaya. Kalau lagi sibuk ngajar anak-anak ke sini belajar melukis. Ada gerabah yang dipainting gitu kan. Orang datang ke sini bikin makanan tradisional. Jadi pikniknya dapet, ibunya nggak ditagih, bapaknya nggak ditagih jalan-jalan sama anaknya, update statusnya juga jalan gitu kan. Kan kadang orang piknik itu cuma buat update status kan. Coba ajak anak kita yang udah gadis, diajak makan itu bukannya ngobrol, tapi makanannya difoto, bikin story. Gitu kan tujuan orang zaman sekarang kan bagaimana eksis kan gitu. Nah itu sekarang coba kita ganti destinasinya menjadi digital. Sekarang kan orang berwisata itu nggak penting sebenarnya. Yang penting ada yang bisa buat update status. Maka ada satu pergeseran, wisata itu adalah wisata digital. Bagaimana nanti ending dari semuanya adalah Instagram. Bagaimana ending segalanya nanti adalah TikTok untuk kasih tahu semuanya kalau saya sudah makan durian jatuhan, kalau saya udah metik stroberi yang dari pohonnya langsung gitu kan. Bagaimana sekarang sekarang orang main di pantai nggak sekedar main di pantai, main volley gitu kan. Artis-artis sekarang ada yang disebut dengan sport tourism. Artis-artis sekarang lagi suka main tenis, artis-artis sekarang sedang ingin main olahraga yang sebenarnya jadi sport tourism, naik motor trail gitu kan. Kan kita bisa Kadu Engang itu jadi sport tourism gitu, banyak sekali. Dan ini adalah kombinasi dari para budayawan agar ketika orang sport tourism bisa datang ke Balai Budaya, agar orang ke pantai bisa datang ke kampung atau desa wisata. Intinya adalah kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, tapi sedikit Pak Fitron ya. Jadi gini, pembangunan kebudayaan itu kan di Banten, di Pandeglang itu belum berbasis potensi sumber daya ya. Jadi artinya tadi Pak Fitron cerita Bali dan sebagainya itu sebenarnya membuat gagap tertinggal daerah kita ya. Yang ingin kita dengar di forum ini misalkan ada sebuah blueprint ya, apa namanya, kerangka desain. Kita ingin tahu Pak, politik anggaran. Kan target Bapak di Komisi 5 ya. Berkenan Bapak cerita anggaran di DPR atau Perda gimana Pak? Di provinsi tentang kebudayaan itu. Perda budaya sudah ada. Ya, Perda budaya sudah ada. Mungkin perlu ada perbaikan karena saya khawatir waktu itu tidak mengarus utamakan para pegiat budaya secara luas. Nanti kita bisa, tapi paling tidak sudah ada political will Perda kebudayaan sudah ada. Satu. Terus yang kedua soal blueprint, soal apa namanya, kalau di Dinas Pariwisata namanya bukan blueprint tuh. Saya lupa tuh. Jadi ada tuh kayak kemarin saya mengajukan di Kadu Engang, di Pasir Pete saya mengajukan ke Dinas Pariwisata, jawaban mereka perlu adanya tadi kayak blueprint tuh, saya lupa tapi namanya, mohon maaf. Itu memang perlu ada Pak. Disitulah saya rasa teman-teman kebudayaan, teman-teman pegiat budaya ini mesti banyak ngobrol Pak di sini karena hayalan seseorang itu nggak bisa jadi kebudayaan, bisa jadi kebijakan. Tapi betul harus dibikin blueprint karena jangan sampai ada pemerintah yang begini Pak. Ada gubernur, wali kota atau bupati malam-malam dapat wangsit, besok jadi kebijakan. Itu nggak boleh. Karena sehebat apapun hayalannya, kalau tidak kolaborasi, stakeholdernya nggak siap, nggak bakalan jadi apa-apa. Saya mau kasih contoh aja. Banten International Stadium. Gimana coba sekarang? Bagus bangunannya, 1 triliun. Terus stakeholdernya siap nggak? Kita punya klub bola atau enggak? Sampai hari ini dipakai atau tidak? Kan enggak. Padahal 1 triliun. Saya khawatir, tadi makanya saya bilang, teman-teman kebudayaan itu ada, teman-teman pegiat budaya itu ada di pojok nih sekarang. Kayak nggak terlalu dilirik. Dari nomenklaturnya saja, dulu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sekarang enggak Pak, sekarang jadi seorang kabid di Dinas Pendidikan. Itu yang saya nggak setuju. Padahal budaya ini kekayaan. Tapi kenapa kalau di provinsi itu cuma nomenklaturnya ada di bidang. Kalau dulu udah bagus tuh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Jadi budaya berorientasi kepada wisata. Tapi sekarang budaya cuma buat diajarin doang. Udah lewat urusan mengajari budaya karena budayawan udah lebih dulu melakukan banyak karya. Sekarang budaya harus jadi bagian dari support system pariwisata gitu. Jadi kalau dilihat dari masalahnya ngomong masalah blueprint,
memang betul kata Pak Eko, kita ketinggalan jauh. Provinsi aja meletakkan budaya itu hanya di bidang gitu. Tapi terobosan di Perda Budaya dan diskusi-diskusi kita ini kan sekarang lagi pembahasan Perda SOTK, kita pengen budaya itu nggak ada di bidang, tapi ada di nomenklatur dinas. Supaya konsentrasi itu, budaya itu bukan cuma diajarkan gitu. Kan kalau diajarkan kan cuma jadi guru kursus doang, nanti tukang para seniman-seniman lukis gitu loh, bukan karyanya untuk dikembangkan gitu. Ini problem Pak buat kita. Betul, jangankan kita mau ngomong blueprint sebanten gitu. Ini saya cerita terakhir, nggak apa-apa ya, kepanjangan dikit, abis ini Ibu Asda. Saya sering juga sampaikan, bayangkan ya, orang kalau mau ke Bali, saya ingat betulnya anak-anak yang masih SMA pernah disuruh nabung sama bu guru, nanti lulus SMA jalan-jalan ke Bali. Suruh nabung sama bu guru, nanti study tour ke Bandung. Suruh nabung sama bu guru, nanti pergi ke Jogja. Begitu udah punya uang 2 juta, udah bayar bis, udah bayar pesawat, di sana uang dihabisin, beli kaos dagadu, beli bilabong, nah, macam-macam, uang habis pulang. Memang wisata ke daerah itu buat buang uang. Ini mohon maaf, off the record, dan ini juga bukan buat disebarin gitu kan. Bagaimana wisata kita yang paling unggul apa? Banten Lama, Cikaduen, mana lagi? Wisata religi, Caringin. Coba lihat di hari-hari agama tertentu, banyak banget pengunjung ke sana Pak. Apalagi di Banten sampai crowded. Mengger itu ke Batu Quran luar biasa padat. Banyak banget, tapi coba lihat restorannya. Mereka pada mampir ke rumah makan di Banten apa enggak yang bis-bis itu. Saya pernah melakukan mini survei yang di Banten Lama, yang di Batu Quran, Cikaromo ya, Caringin, masuklah ke dalam bisnya. Ada bacang, ada nasi rames, ternyata bawa dari rumahnya Pak. Nah terus tanya mereka, ke Bali mau ngapain? Saya mau have fun. Ke Bandung mau apa? Saya mau have fun. Ke Jogja mau apa? Saya mau have fun gitu. Orang lagi pengen bahagia di situ. Tapi orang ke Banten Lama, orang pergi ke Cikaromoy, orang pergi ke Caringin ditanya, kenapa ke Caringin? Saya udah bertahun-tahun cari kerjaan nggak dapet, saya mau ziarah ke sini semoga dapat pekerjaan. Orang bermasalah Pak yang datang kan? Saya udah lama ngelamar pekerjaan, saya nggak dapet. Saya udah lama nggak dapet jodoh, ya nggak? Ya staf yang udah 15 tahun, saya nggak dapet jabatan, pengen jadi kasih gitu kan, pengen jadi kabit gitu. Orang yang lagi punya masalah gitu, saya udah bisnis bangkrut terus, warung saya bangkrut terus gitu kan. Rata-rata seperti itu. Dan lihat mereka itu nggak menginap, udah makanannya tidak berdampak kepada wisata kuliner, sudah motivasinya bukan buat ngabisin uang, dan ternyata ini bukan tujuan utama. Mereka datang ke sini ternyata tur ziarah Wali Songo. Jadi cuma mampir doang. Tapi kalau ke Bali 4 hari bener-bener di Bali. Orang Lampung pergi ke sini luar biasa. Cuma mampir doang, habis itu tembus-tembus nanti ke Sunan Ampel. Kira-kira seperti itu. Dan makanan itu di dalam mobilnya. Jadi apa tantangannya berikutnya? Kita mesti geser wisata religi menjadi wisata yang tidak hanya religi gitu, tapi memiliki penopang wisata-wisata yang lain sehingga orang datang ke situ nanti datang ke sini gitu loh. Itu yang saya sebut tadi Pak Eko. Mohon maaf, yang terakhir jangan di off the record karena pernah jadi kontroversial hasil mini survei saya. Terima kasih. Berikan aplaus yang meriah buat Pak Fitron. Jadi saya sebagai pemantik diskusi dan ada notulen Pak Fitron ya, agar diskusi ini berkualitas. Jadi diskusi, aksi, eksekusi. Nah sekarang ke Bu Nuriah, gini Bu. Seniman di Pandeglang itu berkarya itu inisiatif sendiri kayaknya Pak ya. Jadi para seniman tuh nggak ngerti tuh BPJS, dana BLT ya. Dia karya-karya sendiri. Ini Pandeglang Creative Hub ini proposal gagasan ya. Dia sendiri jadi saya ingin dengar nih, strategi program pemerintah Pandeglang tentang kebudayaan di Pandeglang atau motivasi Bu, silakan. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Fitron. Tapi kayaknya saya harus pantun dulu nih, soalnya tadi diawali dengan pantun nih Pak Eko nih. Cakep ya? Cakep. Jadi saya oret-oret di sini. Soalnya dengar Pak Eko, waduh bikin pantun nih. 3 lagi bikin pantunnya. Jadi saya pun harus berpantun. Cakep nanti ya. Berangkat kerja jangan sampai telat. Kalau telat tidak bisa ikut upacara. Hormatilah adat istiadat. Dengan itu budaya bisa terpelihara. Satu lagi.
Boleh. Satu lagi ya. Oret-oret bun yang biasa. Pergi maraton di pagi hari, olahraga dong. Maraton lari mengelilingi sungai, waduh jalan-jalan nih. Adat budaya juga punya harga diri. Karena itu tidak dapat dijual belikan. Benar ya Pak ya? Keren. Kalau ciri khas Pandeglang ya sudah punya Pandeglang saja. Terima kasih semuanya, alhamdulillah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sudah luar biasa tadi Pak Pitron sudah memaparkan, menginformasikan berbagai hal yang penuh dengan bahkan ada cerita-cerita yang saya sendiri baru tahu, oh iya gitu. Karena kita ini selalu proses pembelajaran setiap di mana kita ini berkumpul. Saya kebetulan Pak Eko hari ini saya menyampaikan salam dari Ibu Bupati. Mohon maaf ke Pak Pitron, beliau tidak bisa hadir, juga para yang hadir pada hari ini. Ibu Bupati kebetulan memang kalau jadwal hari Senin Pak Eko jangan bikin jadwal yang memang untuk ngobrol gini kan harus ada waktu yang agak leluasa ya untuk Bupati. Saya hari ini dari pendopo sana tadi bareng nih sama ada staf ahli, karena di Asda 2 ini selalu saya komunikasi dengan staf ahli. Siapa tahu nanti kebijakan-kebijakan ini harus digodok lagi, ditelaah lagi oleh staf ahli. Saya bawa. Jadi saya serius nih datang ke sini. Soalnya yang hadirnya Pak Pitron, ya. Kalau tidak serius nanti dianggapnya pemerintah kemana baik, gitu ya. Kemana baik nih? Nah, saya bawa staf ahli dan juga di sini hadir kebetulan Kepala Dinas Pariwisata. Dan yang saya banggakan semua yang hadir hari ini luar biasa. Yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Salam kenal, kayaknya sudah kenal deh. Saya dulu tugas di sini Pak, Dinas Kearsipan Perpustakaan dulu di sini. Ya Bu Ine ya, berapa tahun kita 2 tahun ya. Ini tempat apel saya di sini. Ini dulu enggak kayak begini nih, kayaknya rapi deh Ine. Ini kenapa jadi begini ya? Ini indah loh di sini ini. Ini tempatnya juga enggak kayak gini deh, rapi, bersih ya Ine ya. Kenapa jadi begini ya? Saya aja pas ke sini loh kok jadi selfie bisa di situ gitu loh. Ini saya 2 tahun ya Ine ya di sini ya. Dan ini juga gedung tidak seperti ini nih Pak Pitron. Terawat dengan baik gitu kan. Terus lukisan-lukisan besar sering ada di sini ya. Seneng deh pokoknya lihatnya. Tiap sore orang tuh masuk ke sini pengen dipoto di situ, foto gitu kan. Kok sekarang ini kayaknya ini Pak staf ahli harus dibangunkan kembali nih. Bangunkan kembalinya kenapa? Tadi saya juga tersirat. Kita belum punya ruang publik yang benar-benar bisa menampung semua masyarakat yang harus komunikasi di situ. Tidak hanya seniman, tidak hanya artinya semua orang yang bisa komunikasi dengan pemerintah, dengan siapapun di sinilah. Nanti kita tata deh Pak staf ahli ya. Ini kita tata kembali ya, Bu Neng, siap. Oh gitu, udah ngusulin. Kalau ngusulin nggak apa-apa, sekarang kan kita berdampingan dengan Pak Dewan nih Komisi 5, kali aja ada kali gitu kan. Adalah, jangan kabupaten aja, ada banq-nya. Alirkanlah ke sini, karena tadi keterbatasan kita yang harus terus bekerja keras. Tadi dengan latar belakang Pak Sasmita, ya Pak Gebar, dia berangkat dari Perih, itu biasanya berhasil Pak. Karena saya pun berangkat dari Perih Pak. Enggak main-main dalam bekerja, serius biasanya. Karena enggak mau mengecewakan orang. Insya Allah suatu saat Bapak kebahagiaan itu tuh akan ditemukan. Dan saya yakin hari ini pun beliau sudah bahagia. Karena apa? Kita bisa komunikasi, itu yang paling penting. Saya bisa bertemu, saya bisa tahu, insya Allah tidak hanya untuk hari ini. Kita bisa koordinasi, komunikasi dengan teman-teman yang ada di sini.
Di Balai Budaya ini adalah salah satu tempat yang dulu kumpulnya para seni budaya, yang penari-penari, penyanyi-penyanyi semuanya. Mudah-mudahan ini bisa kita benahi lagi ya Bu Kadis Parya. Ini kayaknya saya pun agak kaget juga lihatnya nih Teine. Ini kenapa jadi seperti penampilannya beda banget gitu loh. Mari kita benahi bareng-bareng. Kemudian saya mau berbicara kaitan ngapain aja sih Kabupaten Pandeglang nih. Jadi karena waktunya juga sudah sore, jadi harus yang pasti-pasti aja. Yang pasti-pasti aja, yang insya Allah ini merupakan niatan baik dari pemerintah bagaimana menposisikan diri sebagai pelayan masyarakat. Dan masyarakat di Kabupaten Pandeglang cukup banyak, cukup bervariasi, dan semuanya memerlukan perhatian pemerintah. Nah, kebetulan sore hari ini kita berbicara kaitan dengan kebudayaannya. Kita ada yang namanya Perda Pemajuan Kebudayaan. Walaupun ini adalah inisiatif dari Dewan, dari Kabupaten, akan tetapi ini pun memerlukan perjuangan yang luar biasa. Kita sudah merancang dan menggodok kaitan dengan perda ini, dan perda ini dalam pembahasannya cukup alot ya, cukup panjang, hampir 3 tahun, dan perda ini dibahas di berbagai level dan jenjang pembahasan. Sekarang sedang menunggu persetujuan dari Pemprov Banten. Tolong Pak dibantu. Mungkin kalau ada yang perlu direvisi atau perlu dibahas kembali, oh ini kurang ininya, ini mumpung belum selesai nih, ketemu sama Wakil Ketua Komisi 5, beliau lah nanti yang tolong tuh yang punya Pandeglang kapan mau beres. Ini Pak, ini belum selesai ini. Ya. Perda Pemajuan Kebudayaan, judulnya ya. Dan ini memang kegiatan ini di dalamnya itu dari berbagai sisi sudah kita tampung di sana. Walaupun nanti penganggarannya memang kalau hanya menganggarkan dari APBD kabupaten, ya ini masih kecil sekali. Akan tetapi bagaimana hadirnya budaya yang ada di Kabupaten Pandeglang bisa menambah PAD. Sehingga kita balance, manakala kebudayaan ini butuh pembiayaan, ya memang dia penghasil. Bisa menambah kunjungan wisatawan dan lain sebagainya. Jangan sampai kayak kemarin yang viral ya Bu ya, Carita. Nurame apanya? Yang jembatan 5.000 ya, itu yang ramenya. Padahal itu ya oknum-oknum tertentu saja yang berbuat tidak terpuji, tapi itu jadi viral karena tadi ada pungutan dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana sih anggaran daerah ini memfasilitasi untuk kegiatan-kegiatan di OPD. Jadi kalau berbicara dengan Pak Eko Bu, yang pasti-pasti aja ya ente gitu kan ya. Insya Allah ini melalui Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan. Kalau dulu kita di kearsipan dan perpustakaan ada, nggak tahu deh kalau sekarang ada ya. Kita keliling terus, bagaimana melihat dari situs-situs peninggalan yang tersebar di Pandeglang ini cukup banyak, dan itu belum semua orang tahu. Dan ini merupakan salah satu objek wisata juga, karena orang banyak yang penasaran. Akan tetapi pemerintah tidak bisa berbuat sendiri. Ini perlu bersama-sama, kita diskusi, kita komunikasi, kita bahas bareng supaya kekurangan, kekosongan dari isi dari pembahasannya supaya lebih maksimal. Contoh yang paling saya tahu seperti di Cibulakan dan Cikoromoy. Itu ketawa ya, Kepala Dinas Pariwisata langsung ketawa. Jadi ada ciri khas perilaku yang tidak bisa kita rubah,
Yang ini membuat kita jadi kendala. Pemerintah ingin berbuat A, menolak. Nanti ujung-ujung demo. Ini yang sering kita hadapi. Yuk kita bareng-bareng. Seandainya Cikoromo, Cibulakan, ataupun tempat wisata lainnya, budayawan-budayawan ini tampil di sana dengan lukisannya, dengan souvenirnya, dengan segala macam yang karya mereka dihasilkan, ini udah luar biasa. Perputaran ekonomi jalan. Tapi tadi, oh tidak, ini dari dulunya juga begini. Nggak bisa. Camat apa? Kalau cek saya kieu-kieu. Nah, masih ada seperti itu. Susah. Mari kita bareng-bareng. Saya ingin ya, harapan saya di satu wilayah itu, orang pulang itu minimal bawa kaos yang sudah ada gambarnya, bagaimana alam di Kabupaten Pandeglang, bagaimana adanya gunung, bagaimana adanya kawah dan lain sebagainya. Produk-produk yang kita kenalkan, mereka datang membeli, membawa souvenir. Itu harapan. Ternyata untuk masuk ke sana kita harus bareng-bareng. Saya buka nih, kenapa sih ini susah amat? Ya ternyata tadi, kembali lagi, faktor perilaku menjadi juga tanggung jawab kita bersama. Sudah enak nih, mungut dari sini 10.000, 20.000, 30.000, ya sudah. Itu dibagi-bagi di situ, beres sudah. Apa yang dijual? Kesannya jadi duduk bayar. Mau makan bayar. Ke toilet bayar. Tapi pulang dari situ apa yang mereka bawa? Nah, konsep ini mari kita bareng-bareng di setiap tempat-tempat wisata, biar tadi manakala ini PAD kita lagi, kalau lagi ngek-ngek kan kita. Tapi dari mana? Ya tadi salah satu sektor penghasil PAD pariwisata. Saya kalau melihat saat ini objek pajak di sektor wisata ini cukup banyak, tapi belum menjadi wajib pajak. Ini tanggung jawab bersama. Pada saat dikunjungi oleh pemerintah, masuk ke dalam wajib pajak ngomong, wis, ulah iya mah, kieu teh wah, macam-macam lah ininya. Tahu sekarang bagaimana Pantai Karangsari? Begitu ramainya kalau wisata di hari raya atau liburan. Apakah masuk PAD-nya? 0. Karena apa? Ribut dengan masyarakat setempat, ingin diolah sendiri di sana karena masih kasusnya belum selesai. Jadi banyak hal-hal yang harus yuk kita rubah perilaku. Kehadiran seni ini merupakan salah satu langkah yang cukup bagus, Pak. Karena perjuangan lewat seni itu akan lebih halus dan lebih elegan. Ketimbang kita pendekatannya lewat pemerintah nggak mengeluarkan aturan nih. Tidak boleh A, B, C, D. Akan diterima tidak? Belum tentu. Sehebat apapun tangan kuasanya pemerintah pada saat mengeluarkan kebijakan tanpa ada seni yang harus kita terapkan di satu wilayah tersebut, ini juga sulit. Mari kita bareng-bareng. Nah, kembali lagi, saya tidak akan terlalu lama juga, tidak akan terlalu banyak yang harus kita bahas di sini. Intinya, saya dengan staf ahli, saya ingin mengkaji bagaimana ruang publik yang ada di Kabupaten Pandeglang ini jalan. Catatin Pak staf ahli, dan saya akan bahas nanti dengan Ibu Bupati. Harus, dia dibawa khusus mas saya. Di sini nanti tidak hanya OPD pariwisata, perpustakaan kearsipan ikut hadir dong. Benar enggak? Bagaimana potret Kabupaten Pandeglang ada sekian lokasi wisata sudah tergambar ada di sini. Ya benar ya Pak ya. Jadi sebelum nanti ada tamu datang, ini bayangan saya.
tamu datang ke sini mau ke A, lokasi A, cukup datang ke sini dulu, di sana bagaimana? Ada yang menjelaskan dari itu harapan. Nanti kita bahas Pak Hasan. Konsep-konsep ini semuanya memang perlu penguatan, perlu dorongan. Tidak hanya cukup berbicara Asda begini, begini, begini. Nah pasti saya nanti ditagih, ditanya lagi sama Pak Eko. Halo Bu, udah sampai mana tuh kemarin yang diomongin di publik? Kita harus membuat telaahan dulu. Saya bawa nih orang staf ahlinya. Bikinlah telaahan, nanti kita bahas bareng-bareng. Tanpa ada telaahan stafnya, saya nggak bisa berbuat banyak. Karena saya harus mengkoordinasikan beberapa OPD. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan kehadiran Pak Pitron di sini selaku wakil dari Komisi 5, tolonglah Pandeglang ini perlu sentuhan-sentuhan halus yang mempunyai seni. Ulah digerupuh, apa sih namanya ya? Gerewah ya. Datang investor baru langsung di demo. Ya mau gimana? Jadi telaahan-telaahan seperti inilah kita bersama-sama, tidak bisa hanya kita pemerintah sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang meriah untuk Bu Asda. Bapak Ibu sambil ngopi, boleh ngopi ya? Udah santai aja. Ibu Kadis mau bicara, silakan. Karena waktu ya, berapa? 2 menit, 5 menit, 10 menit. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi sholli sholli wa Siap. amri wa la tamil lisani yafqahu amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Fitron ya. Wakil Ketua Komisi 5 dari DPRD Provinsi Banten yang katanya aslinya orang Lampung ya Pak. Kebetulan saya kuliah di Lampung Pak. Ya, di Unila ya. Jadi alhamdulillah nih. Saya orang Pandeglang asli. Saya orang Pandeglang asli, orang Ciherang asli dan pernah sekolah keluar. Jadi saya tahu bisa membandingkan seperti apa karakter orang Pandeglang. Ya, jadi nggak usah marah, memang kieu lah orang Pandeglang. Aing adalah aing. Tapi bagaimana kita merubah aing ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang bisa membuat Pandeglang maju. Karena kalau dengar orang Pandeglang yang di Jakarta di medsos tuh ngomongnya apa? Begini ngomongnya. Aing 10 tahun di Jakarta, 20 tahun dia paling balik ke Pandeglang, udah Pandeglang bilang kieu bae. Hanya bisa ngomong. Tinggal di Pandeglang. Bareng-bareng kita bangun Pandeglang. Seperti apa? Mohon maaf nih ya. Waktu itu ada kreativitas Banten Indie Clothing ya. Itu hanya salah di pemasaran saja ditolak, rame. Nah ini seperti ini, itu kebudayaan bukan? Kebudayaan di mana anak muda mencurahkan satu kreativitas di dalam karya dan seni, tapi belum bisa diterima. Padahal orang Pandeglang butuh hiburan, bener tuh? Ulin karaoke di Cilegon, lo orang Pandeglang. Nah, main ke karaoke di Jakarta, orang Pandeglang loba. Tapi lamun aya karaoke di Pandeglang di demo. Bener tuh? Saya orang Pandeglang dong kieu bae lamun misalkan kita tidak bisa membuka hati untuk perubahan. Ya, nih. Kemarin juga saya sudah usulkan ke Ibu Bupati tentang pembangunan Balai Budaya. Kenapa? Karena ini tidak representatif. Karena kalau orang seni yang mau tampil dengan tempat ganti baju hese. Nah, kemudian tempatnya kurang begitu luas. Saya udah usulkan kemarin dengan Pak Boim sampai bikin bikin proposal dan desainnya dan RAB-nya, tapi alhamdulillah sampai sekarang belum ada realisasi. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan baru sebatas susulan, mudah-mudahan dengan adanya Bapak Dewan dari provinsi, oh berarti sudah mengusulkan. Coba dibuat lagi aja proposalnya kita bawa ke provinsi gitu Pak ya. Karena ini ruang publik berkreasi ini kita sudah pernah kerjasama Pak dengan
Dinas Pendidikan Provinsi, di mana kita setiap waktu itu acaranya namanya Jumat Ngebanten dengan Pak Hudaya. Dari situ ternyata animo masyarakat tuh tinggi sekali, tapi tidak terlanjut. Kenapa? Itu tadi terbentur dengan, nah kebetulan pariwisata hanya Pandeglang yang bersatu dengan kebudayaan. Nah kalau dengan yang lainnya, dengan Pora, dengan olahraga, kalau di kementeriannya dengan ekonomi kreatif. Sehingga kita kadang-kadang kalau mau hubungan dengan koordinasinya, kebudayaannya tuh dengan dinas pendidikan gitu kan. Nah makanya pemajuan kebudayaan ini, Perda ini 2 tahun tidak ini karena ada perubahan dari struktur organisasi ya penempatan. Nah untuk mudah-mudahan di tahun 2023 ini kita punya kegiatan di bidang kebudayaan itu pertama ada pengembangan kebudayaan. Mudah-mudahan ini nanti Pak Pitron tahu ya, ini penjadwalan anggaran ulang dari adanya aturan PMK 212 ya. Aturan Wiro Sableng ya. Kemudian yang pertama itu program pengembangan kebudayaan, nanti kegiatannya itu pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya, pelakunya di masyarakat ya. Sub kegiatannya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan. Apa saja kegiatannya? Ada 2 event nanti akan kita gelar. Yang pertama gelar karya rampak bedug yang seperti kemarin gebrak rampak bedug yang lumayan pengunjungnya banyak sekali. Itu 2 hari berturut-turut kita ya. Itu baru 10 kampung loh. Belum 1 kabupaten Pandeglang akan ketampung alun-alun ya. Kemudian yang kedua itu nanti menjelang 17 Agustus kita akan gelar juga Festival Culture Pandeglang, di mana nanti di situ ada gelar seni tradisional, permainan tradisional. Nah ini nanti kita akan berkolaborasi dengan seniman-seniman dan sanggar-sanggar yang ada di Kabupaten Pandeglang. Nah itu ya. Kemudian pembinaan sejarah. Nah ini pembinaan sejarah lokal dalam satu kegiatan, di mana nanti pembinaan SDM dan lembaga sejarah lokal. Di mana ada nanti kita ada seperti begini lagi, ada sharing, ada pembinaan yaitu untuk 47 orang. Di antaranya nanti pesertanya itu ada juru pelihara cagar budaya, kemudian ada juru pelihara makam keramat, ada juga guru sejarah dan juga pelaku pemerhati sejarah. Nah mudah-mudahan ini menjadikan salah satu kegiatan yang bisa nanti kita bagaimana kita mengangkat sejarah Kabupaten Pandeglang. Kemudian juga nanti ada pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, di mana pengelolaan cagar budaya ini untuk perlindungan cagar budaya. Sasarannya kegiatan yaitu nanti ini kita akan rehab sedikit-sedikit Pak, ulah kula mekia nih ya. Karena saya izin ke Kang Gebar Bu, mendibar holong, engke heula cuk urang anggaran acan aya. Nah makanya saya usulkan Bu, mudah-mudahan di tahun ini kita bisa rehab lah, renov sedikit-sedikit ya. Nah karena ini dimanfaatkan, tidak perlu mewah ya Pak Pitron, yang penting bersih gitu kan. Nah lumayan insya Allah jal cicing we ulah wakal ribut we kamu mah ya bu naon bu gitu kan. Nah nyang jal. Nah jadi apapun yang diusulkan oleh pemerhati kebudayaan dan pariwisata ini kami selalu tampilkan, selalu ingat gitu. Nah awas jangan lupa payana ini, awas namanya payana ini kan kepada semua bidang yang memiliki kegiatan. Jadi selalu supaya apa? Seperti harus terarah. Karena PMK 212 ini kami hanya sebagai dinas penunjang, bukan yang dinas induk yang memang harus melakukan. Jadi kami hanya menunjang aja dinas pendidikan. Kebenaran kebudayaan ya diurang. Nangkel ka dinas pendidikan menanglah PMK. Kalau tidak ada kebudayaan moal menang. Gitu kan? Karena pariwisata bukan PMK. Yang PMK-nya itu ya kebudayaannya. Alhamdulillah nanti mudah-mudahan ini bisa menjadikan satu jalan buat kita nanti untuk pemajuan kebudayaan. Dari mana realisasi dari Perda pemajuan kebudayaan, mudah-mudahan salah satunya ini ada kegiatan di PMK 212. Itu saja mungkin Pak Dewan, jadi mudah-mudahan Pak Dewan juga kok seetik amatnya itu Pak, tadi Pak MK ngan diberes seetik Pak. Ya, karena kita bukan dinas yang ini pengampu, kita hanya dinas penunjang. Jadi mudah-mudahan kata Bapak karunya tadi dinas pendidikan dinas pariwisata Pandeglang. Ya gitu ya. Buat lagi aja Bu Neneng proposalnya siap saya mah Pak. Gitu ya. Tepuk tangan buat Pak Pitron. Ih, majing ya.
support Pak Fitronnya ya. Terima kasih Pak. Saja terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Kadis. Kita perlu dengar lensa pandang para seniman. Betul, Kang Tadi Eko. Pak Endang siapa? Pendang tadi. Ada Kang Endang. Tadi WA saya tadi. Ya, Mana Kang Endang? Kang Endang ada di belakang. Silakan bicara Kang Endang. Di 5 menit. Ya, mudah-mudahan ada pandangan dari seniman lain. Berikut juga nanti Kang Gebar juga Singkat, akan padat, jelas. akan Silakan. berbicara. Cek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang atas kesempatan buat saya. Pak Fitron, saya sangat apresiasi sekali terhadap pembangunan kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Pandeglang, khususnya di Provinsi Banten. Saya melihat eksistensi Bapak luar biasa, sangat support kepada seniman. Tepuk tangan dong. Ibu Asda dan Bu Kadis beserta jajarannya yang saya hormati. Terima kasih Pandeglang Munti Baheula untuk untuk di kebudayaan. Saya sangat prihatin sebenarnya dengan beberapa tahun ya, beberapa tahun ini. Mungkin saya juga lebih mengangkat kemarin gelar karya Rampak Bedug. Saya apresiasi dengan gelar karya Rampak Bedug yang akan ini Bu Kadis. Terima kasih, mudah-mudahan ini terrealisasi gelar karya Rampak Bedug. Yang pertama mungkin saya ingin menyampaikan, keluarkan surat pengelolaan Balai Budaya ini menjadi ruang publik bagi para seniman dan budayawan. Itu yang pertama mungkin keinginan para seniman sejak dari dulu sebenarnya. Kemudian mohon dikaji ulang terkait Kemenklatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sehingga nanti konsentrasi pembangunan kebudayaannya itu lebih terarah. Pembangunan Pandeglang ini harus berbasis budaya. Itu yang kami inginkan, sehingga nanti kebudayaan ini tidak dianaktirikan ya. Kebudayaan ini tidak dianaktirikan, sehingga di Pandeglang punya karakter sebenarnya yang harus dibangun. Banyak karakter, walaupun kata Bu Kadis banyak yang demo ya, karena memang di berbagai titik ada beberapa berdasarkan tradisi setempat gitu, dan seperti itu. Kemudian kita dulu pernah membuat dari PPKD, pokok-pokok pikiran kebudayaan, yang di dalamnya ada rekomendasi. Yang pertama adalah gelar festival gunung untuk pemerintah, kemudian festival Teluk Lada di daerah sepanjang Pantai Carita sampai ujung Kulon sana. Itu serentak, itu mungkin rekomendasi kita di dalam PPKD pokok-pokok pikiran kebudayaan. Mohon itu dikaji ulang, mohon itu direalisasikan di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih. Atau Wagebar? Pak Gebar? Silakan. Unek-unek. Maaf sambil duduk saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya pertama-tama saya merasa berbahagia sekali hari ini kita bisa bertemu, bertatap muka, saling menyampaikan segala pemikiran dan saling, yang tentunya kita berpikir bagaimana Pandeglang khususnya ke depan itu bisa lebih maju dari hari ini. Tentunya dalam hal ini Pak Fitron termasuk Banten juga mestinya lebih maju juga dari hari ini. Memang kalau kita berbicara kemajuan, tentunya tidak semudah apa yang kita bayangkan. Sebab ini menyangkut manusia banyak, ya kan? Menyangkut manusia. Tadi itu masalahnya tadi, ketika yang satu ingin maju,
terkendala oleh sesuatu hal yang ada di masyarakat. Begitu juga sebaliknya Ibu, ketika masyarakat juga ingin maju, kadang-kadang juga terkendala oleh suatu kebijakan, termasuk juga mungkin kebijakan DPR Bapak. Itu jadi saling itu. Jadi bagaimana mestinya kalau udah begitu? Ya tentunya tidak ada lain tadi itu. Bagaimana kita membangun satu sinergitas antara masyarakat, para seniman dan budayawan, para birokrat, dan juga tentunya para wakil-wakil rakyat yang ada di DPRD untuk Banten. Tanpa itu kita hanya ngomong dan ngomong, tapi susah untuk melaksanakannya. Nah, terus juga bagaimana kita melakukan suatu pembinaan terhadap masyarakat supaya masyarakat juga sadar juga mestinya bagaimana kita membangun negeri ini terlalu luas. Paling tidak bagaimana kita membangun Pandeglang ini. Sebab kalau tidak ada kerjasama susah. Sementara betul kata Kang siapa tadi bahwasanya nyaris tentang seni budaya itu nyaris dianaktirikan Bapak. Nyaris dianaktirikan. Kadang-kadang kita juga suka ngenes juga. Loh kenapa kok kebudayaan ini dikesinikan, ya kan? Terus dikesinikan lagi. Ada apa ini? Ya, jadi kayak benar-benar kita ini kayak anak tiri yang nggak punya ibu kandung gitu loh, ibu kandung yang benar. Dilempar ke kebudayaan, ke pendidikan, dilempar lagi ke pariwisata, dilempar lagi ke pendidikan. Ini ada apa? Kayak begitu berat menanggung untuk berbicara tentang kebudayaan ini. Padahal sebenarnya dengan kebudayaan yang mundur, dengan tidak adanya kemajuan kebudayaan, kemajuan apapun itu akan berakibat kehancuran bagi negeri ini. Ya. Teknologi boleh maju, ekonomi boleh maju, tetapi kebudayaan mundur, kebudayaan juga tidak pernah maju, tidak pernah seimbang dengan kemajuan, itu akan terjadi kehancuran di negeri ini. Ekonomi maju untuk siapa? Teknologi maju untuk siapa? Kalau tidak diimbangi dengan kemajuan kebudayaan. Karena dalam kebudayaan inilah nanti yang akan mewarnai. Tergantung kebudayaan. Iya kan? Kebudayaan bisa maju dan bisa mundur. Nah, bagaimana kebudayaan ini bisa maju? Agar kemajuan teknologi maupun kemajuan ekonomi atau juga mungkin juga kemajuan politik, dia tidak bergerak liar, tidak hidup dengan keliarannya. Hanya kebudayaan ini yang mungkin juga akan mengarahkan. Mestinya kita bagaimana? Sebab orang-orang kebudayaan ini kayaknya udah mungkin lebih peka mana yang enak dan kayak mana yang enggak, kira-kira gitu kan. Jadi kembali tadi, ketika kita memang ingin maju, ingin serempak, bagaimana majukan kebudayaan ini? Jangan sampai kebudayaan ini dianaktirikan. Impossible suatu negara atau suatu daerah akan maju kalau kebudayaannya mundur. Kalau kebudayaannya tidak maju. Karena itu, tolong perhatikan soal kebudayaan. Berbicara pariwisata juga Ibu. Bali bisa terkenal, itu karena kemajuan kebudayaannya yang luar biasa. Iya kan? Karena kebudayaannya yang luar biasa. Yang direspon tentunya baik oleh masyarakat, pemerintah, dan juga mungkin wakil-wakil rakyat. Sehingga dia menjadi objek wisata yang luar biasa. Bahkan mungkin juga Bali lebih terkenal dari Indonesia katanya. Bali lebih terkenal daripada Indonesia. Kenapa? Karena nilai-nilai budaya yang begitu luar biasa di sana. Nah, terus di kita bagaimana? Kalau kita ingin maju, bagaimana kita bercermin ke situ? Bercermin ke situ.
Karena itu, tolong sekali lagi, betul apa Kang Dang tadi, berikan, kukuhkan fasilitas untuk kebudayaan, untuk kemajuan kebudayaan, kukuhkan bahwa kita punya ruang publik untuk kita berkarya, berkreasi, berdiskusi, ya, berdiskusi juga tentang kemajuan kebudayaan dan kesenian. Tidak ada lain. Bangunan ini saya kira perlu dikukuhkan bahwa ini adalah ruang publik bagi para seniman. Bahwa bangunan ini dia adalah sebuah ruangan yang memang kita bisa berekspresi, bisa melakukan sesuatu. Tidak ada lain. Kalau tidak, jangan harap kesenian ini akan maju. Jangan harap. Sebab dengan ini maka kita di sini akan berkumpul. Maka di sini kita akan menata, ketika seniman dengan seniman berkumpul, maka dia akan menata dengan sendirinya bagaimana seni ini maju. Satu hal yang mungkin perlu kita cermati. Ibu, tentang kualitas kesenian, percayakan kepada kami para seniman. Ya kan? Kami akan mengolah, kami akan belajar untuk bagaimana seniman-seniman atau kesenian di sini akan menjadi suatu seni yang berkualitas. Tapi kalau udah berbicara pengembangan kesenian, itu adalah tentunya pemerintah, DPR itu harus bicara. Kita tidak bisa bergerak sendiri. Tanpa fasilitas itu, tanpa difasilitasi, kita mau ngomong apa gitu, ya. Kalau kita kembali ke rumahnya masing-masing, tidak akan terjadi suatu interaksi antara seniman dan seniman. Padahal suatu kemajuan kesenian, kemajuan kebudayaan bisa maju ketika adanya suatu interaksi antara seniman dengan seniman, mungkin juga atau seniman dengan pemerintah, juga dengan dewa wakil-wakil rakyat, ya kan? Sehingga kita menjadi satu langkah, satu arah untuk bagaimana Pandeglang itu bisa lebih maju dari hari ini, apalagi dari hari lalu. Dulu Pandeglang ini, Balai Budaya ini, Bu, ketika kita total lagi di sini, diberi tempat di sini, luar biasa. Nyaris ini Pandeglang itu nyaris menjadi pusat kebudayaan, Pak. Iya, nyaris. Pak Uwan, benar nggak itu apa yang saya bilang? Itu dari Rangkas tuh, ini saksinya. Beliau ini KPJ dari Rangkas, tapi dia ke sini suka terus dari Serang juga ke sini. Nyaris ini akan menjadi pusat kebudayaan. Karena apa? Karena ada fasilitas. Sementara di Rangkas belum ada, di Serang belum ada, di Serang belum ada, di sini udah ada. Otomatis mereka ke sini, tergiring ke sini, nyaris menjadi pusat kebudayaan. Saya berpikir mungkin jadi pusat kebudayaan. Nah itu satu gambaran saja, Pak. Karena itu sekali lagi, Ibu, tolong, tadi saya sangat gembira sekali ketika ada rencana pengembangan kebudayaan, dan itu sangat positif sekali. Tapi satu hal lagi, seperti apa yang Kang Dang, kukuhkan tempat ini sebagai publik, sebagai ruang kami untuk berekspresi. Ya. Kukuhkan, artinya jangan sampai hari ini iya, besok enggak gitu. Hari ini ya, itu susah, akan maju mundur terus kita. Sekali lagi mohon maaf atas apa yang saya sampaikan. Itulah yang saya bisa, itulah yang saya pikirkan selama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya penegasan Pak Fitron ya, Bu Asda ya. Jadi ada cerita hilang sedikit Pak, nanti dijawab oleh Pak Fitron dan Bu Asda. Jadi dulu itu tahun 2000 Pak Gebar ya, itu nyaris 23 tahun sunyi sepi ini Pak. Jadi dulu ratusan festival seni itu digelar. Jadi saya saksi, kan beliau itu kalau melukis itu kan lumayan Pak maharnya. Perjalanan panjang itu tahun 2000 itu ditawar 50 juta Pak ya. Mungkin sekarang berapa ratus juta itu lukisan-lukisan beliau. Jadi saya belajar ke Kang Gebar itu, melukis itu bukan melulu uang. Jadi pertaruhan harga diri, jadi penghormatan harga diri. Jadi Pak Gebar ini mahal Pak, jadi keren nih. Kalau di Bandung ada Saung Ujo ya. Jadi saya itu berharap, jadi
ini tadi dikukuhkan menjadi ruang publik, itu saja keinginan seniman itu. Iya. Jadi kebudayaan itu bukan melulu infrastruktur, membangun, nggak melulu ya. Jadi kepastian saja Pak Gebar ya. Jadi silakan Pak Fitron atau Bu Asda, jadi sesuai dengan tema diskusi sore ini, arah kebijakan. Silakan Pak Fitron. Pencerahan. Saya agak sedih ketika Dinas Pendidikan kemarin ada mutasi besar-besaran di provinsi ketika Pak Bara Hudaya dipindah ke Biro Organisasi. Mungkin teman-teman yang ada di pegiat sanggar dan lain sebagainya agak sedih ya, karena pejabat baru hari ini belum punya pertalian komunikasi yang baik seperti Pak Bara. Jadi saya agak hopeless ketika kita punya rencana besar, bahkan kami sudah berikan nota komisi untuk ruang publik berkreasi di seprovinsi Banten. Nah, ini penting untuk menjawab Kang Gebar. Sebenarnya kita nggak perlu, tadi saya bilang kesenian itu akan indah dengan karya mereka. Tempat ini mah nggak perlu mewah. Kerangka kebijakan pertama, coba ditelaah, tadi Bu Kadis, Bu Asda bilang, betul harus ditelaah dulu, nanti jangan setelah kerangka kebijakannya dibuat, ini tak bertuan, nanti nggak kerawat juga gitu. Tapi ruang publik berkreasi itu penting, ibarat barang harus ada etalasenya. Kalau sanggar mah udah pada punya semua di masing-masing, tapi harus ada ruang publik berkreasi agar ada orang yang ditonton di sini, yang dilihat di sini, sehingga anak kecil, saya ingat betul, saya waktu kecil itu belajar TTKDH karena setiap ada keceran itu orang-orang dewasa itu selalu mempertunjukkan seni, bertarung, gagah banget gitu kan, terus mereka menunjukkan kesaktian mandragunanya. Jadi saya cita-citanya pengen belajar TTKDH sehingga saya ikut tuh silat gitu loh, walaupun nggak jadi jagoan juga gitu. Tapi manakala tidak pernah ditampilkan, anak-anak kecil nggak akan pernah punya cita-cita untuk melakukan yang sama. Tidak ada kerinduan juga buat datang ke satu tempat ingin menyaksikan gitu. Jadi kalau di sini tiba-tiba ada yang tadi saya bilang, tadi sebetulnya saya lihat Kang Giri Mustika yang saya ceritakan di awal, cuma cerita soal Rabek itu kan storynomic gitu. Maksud saya kalau ke depan banyak sekali tampilan-tampilan menceritakan tentang produk budaya lokal kita dengan story, lukisan punya tema. Sekarang gini aja, patung badak bercula satu di depan itu nggak jauh beda dengan Merlionnya Singapura. Tapi kenapa orang ngerasa bangga foto di depan Merlion, tapi belum bangga foto di badak bercula satu? Budaya itulah yang mengisi ruhnya. Barang bisa sama, ada orang yang cuma foto ini aja. Durian Haji Arif yang sekarang udah berganti nama itu, dia mampu membuat foto durian jadi tempat selfie. Kenapa? Karena orang pengen apa? Pengen bilang ke orang-orang, gua udah sampai sini loh gitu loh. Ini saya di Durian Haji Arif yang viral itu, yang durian jatuhan. Narasinya apa? Durian jatuhan. Jadi kalau sebuah tempat ingin punya story branding, ingin punya landmark, ingin punya branding, bikin story-nya. Siapa yang bikin story dan mampu membuat story-nya? Seniman. Jadi apapun yang dibangun. Sekarang kenapa sih orang datang ke Batu Quran? Ada story-nya. Kenapa orang datang naik tinggi-tinggi ke Sumur 7? Ada story brandingnya. Yuk dibikin cerita semuanya. Maka tadi saya dari awal, kalau kita pengen Pandeglang maju, kalau kita punya energi untuk nulis di Twitter, nulis di Facebook, bikin video di Instagram, bikin video di TikTok, 90%-nya yang positif-positif aja deh. Yang 10%-nya kalau nggak tahan mau agak nyinyir, boleh. Tapi kalau bisa 100% lah kita positif. Karena saya ingin orang Pandeglang ini bangga sama Pandeglangnya. Orang Bantennya ini bangga sama Bantennya karena ada story branding. Kalau kita mau mengkritik, belajarlah dari para seniman. Seniman itu paling ahli loh mengkritik lewat cara yang paling halus. Saya tanya-tanya lukisan-lukisan itu kan ternyata itu adalah kritik sosial gitu. Sebuah kritik yang mampu memberikan nilai estetik itu kan seniman gitu. Yuk sekarang kita jadi lebih estetik dalam mengungkapkan dan mengekspresikan. Bangun kebanggaan orang-orang di luar sana supaya bangga. Sehingga nanti kita bikin apa saja jadi landmark dan orang jadi foto. Saya foto di sini, ini Pandeglang loh yang terkenal dengan, nah kan. Tapi kalau nggak mungkin kan kita, mohon maaf sekali lagi, kita mau foto di depan kloset yang rusak gitu. Karena sebuah landmark kemarin ada kekerasan
kepada anak dengan memukul seorang wanita pakai kloset sampai mati gitu. Kenapa itu yang viral gitu? Jadi saya ingin kita yuk story brandingkan. Apa yang ada di sini kita story brandingkan, kita ceritakan, kita hidupkan, kasih nyawa tuh benda gitu. Mohon maaf, ini kritik sedikit. Ketika kita bikin menara Asmaul Husna yang tingginya lebih tinggi dari Tugu Jogja, kenapa enggak se-instagramable Tugu Jogja? Karena kita bangun, kita tidak buat story-nya. Nah sekarang yuk kita bikin story apa saja. Jangan-jangan sebuah batu kecil aja bisa jadi tempat foto. Karena ada story-nya. Yang paling penting itu adalah seniman mampu memberikan ruh kepada benda. Padahal tugas Allah itu ya. Tapi yang saya maksud ruh itu adalah story, cerita gitu loh. Nah sekarang ayo kita ceritakan yang baik tentang Pandeglang. Supaya apa? Warganya bangga, orang lain merasa penasaran pengen datang ke sini gitu. Nah itu saya ingin mengajak yuk kita ceritakan yang bagus-bagus untuk membangun ceritanya. Tapi masyarakat mau menceritakan yang baik-baik kalau kita sama-sama punya tali temali kebanggaan terhadap daerah yang kita cintai ini. Nah saya setuju tadi, yuk bikin kerangka kebijakan ini jadi ruang publik berkreasi. Nah kalau tadi cerita keluhan dari Ibu terkait dengan indie clothing, nah ini harus ada evaluasi dari kita bersama. Jadi gini kalau saya melihat, kita punya SDGs. Jadi sustainable pembangunan itu penting, termasuk pariwisata. Jadi kalau seandainya udah tahu Pandeglang ini kayaknya masyarakatnya religius, kita bikin event komunikasinya harus lengkap, perencanaan harus lengkap. Karena pariwisata, kebudayaan tidak boleh melampaui nilai-nilai lokal. Ini yang harus kita paham, harus bertahap gitu. Kita melihat. Kan kemarin saya diskusi dengan Dinas Pariwisata agak dilema. Yuk kita bangun yuk infrastruktur yang bagus, yang sampai ke puncak Gunung Karang. Keren kan? Karena indah sekali. Ya sekarang lo bangun jalan sampai puncak Gunung Karang bisa dilalui mobil, 10 tahun Gunung Karang tidak akan sehijau itu. Kenapa? Aksesnya bisa merusak lingkungan. Itu bukan pariwisata berkelanjutan. Hati-hati. Kalau bisa malah bagaimana caranya Gunung Karang tetap sulit dilalui, ya kan? Kecuali sampai kepada mereka yang bertempat tinggal di situ. Tapi itu pun nggak bisa ada eksplorasi besar-besaran di situ, truk berat bisa masuk dan sebagainya gitu. Hanya untuk akses penduduk. Karena kalau sampai kita bangun 10 tahun yang akan datang akan terjadi kerusakan alam. Itu namanya pariwisata yang tidak sustainable. Termasuk ketika hari ini kita buka ruang berkreasi anak muda untuk menciptakan event. Lalu setelah itu budaya-budaya lokal itu menjadi rusak karena kebebasan kita untuk membuat ini, itu enggak sustainable. Jadi hargai budaya-budaya lokal. Saya setuju dengan Pak beliau tadi menyampaikan bahwa budaya itu bahaya kalau sampai hilang. Karena Led Acton bilang kayak gini, ini menjadi cermatan kita semua. Dan penting buat kita pegiat budaya karena teman-teman lah yang menjaga identitas sebuah daerah. Led Acton bilang gini, kalau sebuah daerah itu tidak menghargai budaya, dia akan kehilangan identitas. Ini kata Led Acton. Kalau masyarakat sudah kehilangan identitas, maka dia akan terasing. Kalau masyarakat sudah terasing, maka dia akan punah. Tapi saya lihat ya, ini blessing in disguise-nya. Bayangin ya, Bali itu kota kecil. Mereka memegang budaya. Saya nggak lagi ngomongin agama, membenturkan satu agama dengan agama yang lain. Mereka memegang erat budaya. Orang mati dibakar. Saya nggak habis pikir kalau orang mati di Bali dikubur. Itu isinya kuburan semua itu. Wisatanya habis itu. Ini kayak blessing in disguise saja gitu loh. Penduduk India itu terbesar di dunia bersama dengan China. Blessing in disguise-nya, China itu, India dan China orang mati dikubur loh. Penduduknya miliaran, dibakar. Kalau dikubur semua habis itu. Jadi mereka memegang teguh budaya-budaya yang mereka dari awal. Entah siapa dulu yang berkreasi di India dan di Cina, kan apa pernah membayangkan India dan Cina itu akan menjadi penduduk yang kan lebih dulu agama Hindu daripada jumlah penduduk yang miliaran di India itu gitu loh. Tapi kenapa matinya dibakar? Itu kan budaya. Sampai hari ini di Bali juga dibakar. Nggak kebayang kalau di Bali yang sudah padat seperti itu semuanya dikubur.
itulah Led Acton bilang kalau budaya itu dipegang teguh, masyarakat punya identitas. Nah bayangkan kalau hari ini kita melepaskan budaya-budaya yang harus dihargai di Pandeglang, nilai-nilai kereligiusan, Pandeglang nanti itu hilang, nggak lagi ada jadi Pandeglang di sini. Gitu. Jadi saya setuju 2 hal rekomendasi yang tadi bagus sekali dari teman-teman, bikin kerangka kebijakan ruang publik berkreasi. Nanti saya juga coba lihat provinsi pejabat barunya ini masih bisa lincah kayak Pak Bara atau tidak. Karena kemarin luar biasa teman-teman semangat ya, walaupun hanya berekspresi gitu kan, tapi pelan-pelan, nggak ada sesuatu yang instan. Lalu yang kedua, pegang erat kebudayaan. Dan budaya itu tidak pernah mewah. Hampir semua kebudayaan itu adalah bercerita tentang masa lalu. Artinya sesuatu yang mungkin sudah rapuh, sesuatu yang, jadi nggak usah kita ngerasa harus butuh sekian puluh miliar untuk ngerehab ini, Bu Kadis. Yang penting bersih, tapi yang menjaga kebersihan kita. Etalasenya adalah teman-teman budaya, isi ruhnya dengan kreasi-kreasi gitu. Jadi bikin ini nyaman untuk nonton, nyaman untuk display, nyaman untuk pameran, itu aja. Nggak usah mewah, kalau mewah-mewah malah nanti jadinya nggak berbudaya gitu loh. Jadi nampak indah karena karya, nampak menyenangkan karena kreasi, itu yang penting. Jadi kebahagiaan tidak terletak kepada kemewahan, tapi kebahagiaan itu terletak kepada kenyamanan. Jadi kita bikin tempat ini jadi nyaman, tapi perlu kerangka kebijakan. Saya setuju dengan ide-ide kita semua. Terima kasih Pak Eko, mungkin itu. Oke, Ibu Nuriah sudah lihat jam saja nih. Soalnya bentar lagi maghrib Silakan, Bu. nih. Ya. Kalau saya tadi sepakat sekali, ini dijadikan suatu ruang publik yang penuh kreasi. Karena apa? Mohon maaf, Pandeglang ini kadang-kadang, ya saya orang Pandeglang asli, Orok Menes. Ada sumbatan-sumbatan komunikasi yang tidak tersalurkan. Marilah kita bangun bersama di sini. Wah ini ada lagi nih. Wah ini nih yang punya golok. Karena Pandeglang juga terkenal dengan ciri khasnya. Ciri khasnya apa coba Pak Peter? Kalau datang ke Pandeglang itu pasti dengan posisi yang mereka tadi tidak untuk belanja banyak, bukan. Tapi bagaimana dia menimba ilmu, gitu kan, mencari solusi dan lain sebagainya. Kita ambil sisi positifnya. Saya bersama staf ahli, insya Allah Pak, dengan diskusi hari ini, ambil hikmah yang positif, karena ada satu gagasan, satu pemikiran, satu kebersamaan kita, memperbaiki Pandeglang ke depan lebih baik. Dari hal yang kecil, bukan berarti saat ini tidak baik, tapi bagaimana menata ini dalam kondisi kita tidak mesti harus bermewah-mewah duit merawat itu kan lebih sulit daripada menciptakan. Ini sebetulnya sudah ada fasilitasnya, tinggal bagaimana kita merawatnya. Nah setelah kita punya fasilitas, merawatnya seperti apa, oleh siapa, kelembagaannya ada di mana, kalaupun ada pembiayaan, nempelnya mau di mana, itu harus jelas. Karena kita tidak bisa menyerahkan begitu saja, apalagi ini masuk di dalam salah satu tempat yang menjadi cagar budaya. Ya, artinya ada OPD yang dipercaya oleh pemerintah mengelola ini. Nah nanti di OPD tersebut, apa tugas ataupun apa penjabaran dari program-program yang ada, silakan. Kreasi dan seninya di situ. Oh ini tempat pentasnya kita perbaiki, di belakangnya kita tempel dengan lukisan-lukisan yang memang menjadi permanen pada saat pertunjukan apa, jadi orang bisa lihat. Oh masuk ke sini ternyata sudah ada kulinernya, ciri khas, ada kado, ada ciri khas suatu daerah ini, silakan. Mungkin itu kan perlu pemikiran bersama, tempat dan lain sebagainya. Itu mungkin saya bersama staf ahli, bagaimana Pandeglang, karena Pandeglang tidak baik-baik saja kondisi ekonominya, tidak bisa hanya pemerintah, karena meningkatkan PAD ini tidak cukup hanya oleh Bayanjak, oleh Bapenda, oleh pariwisata, tidak. Kesadaran masyarakat, perilaku masyarakat, karakter masyarakat,
Kita harus bersama-sama untuk sadar bagaimana Pandeglang ini bisa maju kalau PAD-nya nggak naik-naik. Mau sampai kapan, Pak? Banyak tempat pariwisata yang belum menjadi wajib pajak. Ujung-ujungnya kalau orang pajak datang ke situ, ramai urusannya, bisa perang nih. Ayo kita bersama-sama. Karena dari mana lagi? Kondisi saat ini kalau tidak bergerak untuk perbaikan-perbaikan kita semua, untuk memperoleh PAD yang cukup, jangan tergantung kepada pusat, jangan tergantung kepada Bankyu, karena mereka punya tujuan tersendiri juga. Ada keterbatasan juga, tidak semuanya bisa dibiayai. Ayo kita bergerak, Pandeglang bergerak pasti, insya Allah. Ya Bu ya, jangan hanya dari kesehatan aja katanya naik PAD-nya. Sektor lain yang harus kita gali bersama. Siapa ya, nanti terus komunikasi aja, tidak terputus sampai hari ini atau di sini. Saya dengan Pak Hasan mengawal bagaimana nanti kebijakan ke depan. Saya ingin sekali Pak nanti masuk ke sini ada tempat kalau orang yang suka nyanyi ada tempat nyanyinya, kalau ada seorang tempat untuk apa namanya, kalau di apa beluk ya, saman, beluk, saya lihat kemarin di Seketi, astagfirullah itu, hatong, itu ternyata luar biasa. Dan saya baru, oh ya Allah ini ternyata luar biasa. Oke, terakhir pantun. Belum dulu Bu, nanti dulu. Tutup. Belum ini, ada 2 lagi nih. Oh gitu. Silakan. Oh ya, Dari Pak Hasan, seniman oke deh. 1, Pak Hasan 1, silakan. Tapi kayaknya terakhir harus saya berpantun nih. Iya, terima kasih Kang. Saya mungkin berdiri biar bisa melihat semuanya. Ya, yang pertama saya menjawab beberapa masukan. Saya belajar budaya itu sejak 92-93 ditugaskan oleh Pak Yitno ke Bali. Pertukaran pemuda antar provinsi dan saya koordinator pemuda. Bu, Bapak dan Ibu, koordinator pemuda Jawa Barat, waktu itu masih Jawa Barat. Dan terbaik pemuda Jawa Barat waktu itu. Jadi saya belajar budaya di Bali selama 3 bulan. Apa yang membedakan kita dengan Bali sebenarnya banyak. Tetapi saya mengambil 5 poin yang harus sama. Kita jangan cari perbedaan. Yang pertama adalah bahan baku. Seniman kita banyak, alat kita banyak, personal kita banyak, tempat juga banyak. Yang kedua adalah lembaga, banyak sekali. Lembaga kita banyak. 3 pengelola, Bapak dan Ibu semua kita semua. Yang keempat anggaran. Nah, dukungan anggaran ada walaupun memang terbatas. Terakhir festival, banyak kita festival, tinggal kita optimalkan. Tadi beberapa pertanyaan saya sampaikan, pandang surat pengelolaan Balai Budaya. Kita punya regulasi, ya, Peraturan Bupati nomor 2 tahun 2020 tentang petunjuk teknis kerjasama daerah. Karena ini adalah di bawah penanggung jawab Dinas Pariwisata, ini bisa kerjasama, siapapun lembaganya di sini. Kerjasama dengan pariwisata, ada MOU, ada PKS, siapa berbuat apanya jelas. Jadi siapa mendukungnya dan sebagainya jelas. Yang kedua, tadi ingin merubah nomenklatur Dinas Pariwisata dan Budaya dibalik Dinas Budaya dan Pariwisata. Kita ini hidup dalam kemerdekaan. Kita harus angkat merdeka ide, merdeka belajar. Jadi kita usulkan kepada pemerintah pusat, karena yang mengatur nomenklatur itu pemerintah pusat, bukan kami, bukan pemerintah Kabupaten Pandeglang. Yang ketiga adalah pokok-pokok pengelolaan kebudayaan, festival dan sebagainya. Ayo kita semua, pertemuan ini bukan pertemuan akhir, tapi pertemuan awal yang harus kita semuanya harmoni. Ya, kita harus harmoni. Untuk Pak Gebar luar biasa, kemajuan dan faktor penghambat, yuk kita sama-sama solidikan. Seni budaya nyaris di anak tarikan, sebenarnya bukan Pak Gebar, tetapi karena itu tadi sistem dan prosedur kita selalu berubah. Pusat rubah lagi ke sana, rubah lagi ke sana. Kita juga digoyang-goyang karena pusat pun membuat regulasinya berubah-ubah. Tapi insya Allah karena kita ada forum, ada tempat, saya yakin. Dan kita redesain ulang ini. Bapak dan Ibu semua, apakah sudah benar ini tampilan mudah enggak dari luar lihat ke sini? Tampilan ini kita harus dievaluasi kembali. Ya, karena saya pun sama, bukan orang jauh. Saya lahir di Maja, dibesarkan di Maja, dan sekarang juga di
di Pandeglang, nggak kemana-mana kok. Kualitas seni serahkan kepada pelakunya. Saya setuju. Saya dulu belajar dengan Mama David. Sampai sekarang juga saya juga salah satu pengurus PPSI Kabupaten Pandeglang, ya, unsur wakil ketua. Insya Allah kalau urusan silat Cimande masih ada lah sedikit-sedikit mah. Ya. Jadi ngilet makasih kena ya Pak Pitron masih ada. Cuma kan sudah jadi pejabat mah asa teu pantes kulan kilen. Demikian tambahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Randy. Terakhir karena waktu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Randy dari Kabupaten Lebak. Kenapa saya selalu hadir tempat ini? Karena Balai Budaya ini menjadi peradaban kebudayaan Provinsi Banten pada masanya 2000 sampai terakhir itu 2009 atau 10. Banyak seniman-seniman besar di Banten yang keluar dari gedung ini. Saya mengenal Rampak Bedug, Calung, Angklung di sini, Gamelan saya di sini, bukan di Lebak. Penghuni di sini sama Uwa, saya kemarin di sini sampai hampir menangis melihat gedung ini ketika kita flashback ke depan gitu. Bahwa saya sama Uwa di belakang berdua aja kan gitu. Perlu diketahui kawan-kawan, yang dari Tangerang, dari Serang, dari Cilegon banyak yang pesantren kilat sekedar ingin mengetahui kebudayaan Banten yang ada lahirnya di sini di Balai Budaya ini. Sedikit saya menyampaikan kenapa kawan-kawan yang di Pandeglang sekarang ini sudah kurang begitu hidup. Mungkin dari kalangan kawan-kawan sendiri mungkin yang kurang bersatu. Karena terakhir saya melihat ekosistem kebudayaan di sini jalan adanya Pasentra. Pasentra itu gotong royong kebudayaan, Mama David nyumbang son, yang lain nyari dananya buat apa, sehingga event-event kebudayaan di Pandeglang itu hidup tanpa harus kita menggantungkan ke pemerintah yang mungkin konteksnya berbeda dengan nilai-nilai kebudayaan yang ada di Pandeglang. Karena terus terang PAD yang tadi disampaikan oleh Bu Haji juga mungkin masih terbatas. Jadi Bu Haji, Pak Pitron, berdasarkan pengalaman saya dan kawan-kawan di Lebak, banyak kebijakan yang keluar dari diskusi kecil seperti ini. Kita di Lebak, bahkan kawan-kawan sebagian yang ada di sini sering diskusi di Lebak, termasuk Pak Eko, Pak Pitron pernah datang juga ya di Guriang. Dan kita mengundang beberapa pejabat, beberapa sampai wakil bupati dan ketua dewan di sana. Akhirnya muncul kebijakan-kebijakan pemerintah terkait perlindungan kebudayaan terhadap para pelaku budaya. Di antaranya tahun kemarin pemerintah Kabupaten Lebak mengeluarkan akta notaris gratis buat sanggar dan komunitas. Itu hasil dorongan kami para pelaku budaya itu dengan berdiskusi seperti ini. Tahun ini kemarin ada 5 yang akan diakomodir karena sebagian besar mungkin sudah ada. Nah, mungkin karena kebijakan kebudayaan di pusat juga sudah mulai dibuka lebar-lebar dengan adanya dana Indonesiana, dan mungkin di antara kawan-kawan yang belum mempunyai akta bisa didorong atau dibantu sama pemerintah ataupun dari provinsi untuk terkait akta-akta yang menjadi syarat utama. Itu aja ya, kita karena waktu berbagi aja Ibu Haji ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama David ya, singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf keterlambatan karena saya pun sudah melantik DPC yang di daerah-daerah. Ini baru datang, saya bagi-bagi tugas karena ada Pangdam juga tadi di Lebak. Jadi ada 3 titik setiap hari seperti itu, mohon maaf. Dan untuk anak-anakku sekalian, anak-anakku tersayang, yuk kita
bangkitkan lagi, kita samakan hati, samakan tindakan, hayu jeung mamah urang babarengan. Tah seperti kuno si aceng tecengnya bener gitu. Urang balik deui siga baheula rek urunan-urunan urang hayu. Pangheulana mamah 500 pertama, 500 perak. Yang penting kita tahu keadaan pemerintah kita seperti apa, sedang tidak baik-baik saja masalah keuangan. Ya, untuk itu kekompakan kita harus kita jaga dan harus kita lebih tingkatkan lagi sehingga Balai Budaya, Seni Budaya akan bangkit kembali. Yuk, go semua siap. Yuk. Semua anak-anak mama di depan, ayo. Allah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu ngaleut. Pak, ini pengen ngopi kayaknya, Pak staf ahli. Katirta, bikin kopi Katirta. Tenang Bu, kita sebelum tutup kita nunggu adan dulu ya, sebentar ya. Baik, Pak Fitron, Bu Asda, closing statement apa ya? Usul konkret diskusi ini apa? Bu Asda dulu, silakan. Di akhir ini kayaknya kalau saya kasih masukan juga sudah tidak kondusif. Ingat sholat maghrib dan lain sebagainya. Cakap lagi aja ya. Jangan lelah untuk berdoa. Karena ini waktunya maghrib. Tuhan itu maha kuasa. Adat ada untuk dijaga. Sudah tugas kewajiban kita. Ya kan? Benar Pak. Jangan merasa dianaktirikan. Tugas kita semua. Nah yang keduanya nih. Ini khusus buat Pak Fitron nih. Kawat baja diikat besi. Cakap yang keras. Santan kelapa dicampur kanji. Jika sudah mendapat kursi, jangan lupa semua janji. Pak Fitron, silakan. Pak Fitron, silakan. Usul konkret diskusi ini, silakan. Pak Fitron. Memang nggak kondusif lagi ya. Saya cuma pesan kalau nanti ada pemugaran tempat ini, pohon ini jangan ditebang. Dari tadi saya lihat kok bunganya bagus banget gitu kan. Flamboyan namanya. Iya, iya bagus banget ini. Jadi jangan ditebang ya Pak, ini ya Pak Sapali ya, jangan ditebang itu doang Pak. Saya mintanya. Hal-hal yang lain biar kita sering ketemu lagi. Oke, siap. Terima kasih para narasumber yang sudah berkenan hadir memberikan pencerahan. Pak staf ahli, terima kasih. Bu Kadis, terima kasih. Kembanglah bunga tumbuh di taman. Warna-warni si bunga kertas. Jangan risau para seniman. Di RPJMD kebudayaan akan jadi prioritas. Gembala ternak si biri-biri. Perginya pagi membawa nasi. Teruslah berekspresi para seniman, kembangkan diri. Pemerintah akan selalu memberi motivasi. Oke, jangan lupa Bu Kadis Par, seniman semua didata. Apakah mereka sudah memiliki jaminan kesehatan? Data dong. Masa masyarakat semua RT RW dapat jaminan kerja, jaminan kesehatan. Cocok. Mereka juga data. Pak Gebar sudah punya? Kirimkan ke Dinsos. Kirimkan ke Dinsos ya data. Siap, siap. Iya, betul. Nanti kita olah. Notaris. Kenapa? Nanti kita Oke. di luar diskusi ini kita eksekusi, oke? Kita tutup diskusi ini. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kita semua. Mau foto bersama enggak? Katirta. Foto Katirta.